Saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut napa faja'alahu nasabau wasira. Dadi eling-eling nggih. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu. Wis hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anut omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu tok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri. Jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki. Mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan. Tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena di anak jogeman hilang. Soale ki anak wedok hilang ning Batam. Kowe jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya ning Jakarta ning Pulau Gadung. Iku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embrit mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Mulane wong nak di anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan niku. Yo hen yo. Kok dekne anak ning Banyuwangi dekne mulane tak elingno bolak-balik.
Bejo dekne ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok Wesley ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudaranya. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anake Mustafa. Kudu ana seksi tenan nek iku anake Mustafa. Misale padha eleke apa padha apane lah dibuktekno nak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang mahsurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dekne mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dekne yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot tuh kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ngene kan ya, nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lho nggih to, kan terus apalagi di nyuwun sewu ya, sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya Gus, bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta, wong Pulau Gadung ini misalnya. Yes, pokoknya anak Ruhin sing lanang iku angger pacaran wong Pulau Gadung wae rabi, Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo ning kono iku ana dulurem kandung, mbok tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya yang penting. Nah, makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Pastinya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ana kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Mulane kula suwun nek anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaseli tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah, karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok dadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak iku rapal raine bapake, tiap teko ya ora gelem dijak, nganti apal nek iku bapake.
Lah ngeris 5 tahun, 5 tahun bapake teko, roh cadulanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lunduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ra ketemu ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan yo ora niteni. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab ku ditulis faja'alahu nasabau. Masiro itu paling apik wong Arab, ngono sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku kudu hafal nasabe. Dadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados habaib ku hafal tenan misale. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misale sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat. Setiap angkatan itu ada mahram, setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadira. Biasane diwaca teng khutbah nikah. Ribet ra karuan nak maca ora barbar. Wala tamusnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabu menawa ikut sebab kesembuh. Kula ora tau maca khutbah. Kula anggere kon khutbah nikah ancane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi. Kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu terus eling-eling nasab iku penting nggih faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa inta.